Buat kalian kepengen sebuah skutik maxi adventure tapi nggak kepengen yang rangkanya lemah, ini dia opsinya. Sebuah Aprilia SR GT 200 Sport. Yuk kita bahas. Oke, jadi sekarang kita dapat pinjaman sebuah Aprilia SR GT 200 Sport ya. Jadi Sport itu sama yang biasa, yang 200 biasa itu kelihatan bedanya adalah di livery sama velgnya warna merah. Nah, kita kali ini bakal ngebahas motor ini, tapi sebenarnya motor ini itu bukan motor baru karena udah dijual di Indonesia itu 1 tahun lebih, malahan 1 tahun sekitar 2 bulanan ya. Dan motor ini pernah kita bahas di Jakarta, si Bagas pernah bikin videonya first impression review, dan kalau kalian kepengen ngecek detail-detail lengkapnya, monggo bisa cek video di atas. Tapi kita akan remind sedikit aja ya, biar refresh lah ya. Desainnya motor ini tuh sebuah motor adventure GT atau adventure scooter, maxi scooter gitu lah ya. Dengan ban AT, mesin 175 cc, iGet, dan juga tampilan yang dari depan masih ada siluet signature lampnya Aprilia dengan 3 lampu di sini, tapi tongkrongannya ini adalah sebuah maxi scooter adventure. Ya, fitur-fiturnya, rasa berkendaranya kita akan bahas seperti apa. Jadi nggak usah lama-lama, kita akan riding motor ini. Oke, Aprilia SR GT. Pertama yang saya mau komentarin adalah posisi duduknya, di mana begitu kita duduk di atas motor ini rasanya cukup tinggi. Khas motor-motor adventure ya, karena gimana pun konsep dari motor ini separuh sporty, separuh adventure. Nah, ini ngikutin saya sama posisi duduknya dari Yamaha X-Max yang notabene ukurannya lebih gede. Dan kalau kita naik motor yang posisinya tinggi kayak gini, itu otomatis kita lebih pede ya kalau lihat ke arah depan, termasuk untuk riding di jarak jauh. Nah, berikutnya posisi kaki, di mana deck dari motor ini itu ukurannya memang tidak terlalu gede, tapi ada 2 opsi kita untuk kita taruh kaki ya, yang biasa normal ke bawah maupun yang agak selonjoran ala-ala maxi. Berikutnya ada windshield ya di motor ini yang tentunya membantu kita untuk memecah angin di area dadanya kita, tapi memang tidak bisa adjustable, jadi kita terima aja ya. Posisi duduknya juga ergonomis tentunya, jadi pinggul dan punggungnya kita tegak, relax, nyantai, kaki kita juga nyantai, dan untuk tangannya posisinya cukup tinggi dengan stang yang lumayan lebar, tapi walaupun dia lebar tidak mengurangi handling motor ini di dalam perkotaan. Motornya masih satset, dan joknya dia punya ukuran yang tingginya itu hampir 800 mm. Lumayan tinggi, tapi kita harus berterima kasih karena bagian depan joknya ini dibikin sedikit menyempit, jadi kalau lagi posisi berhenti kita itu nggak terlalu jinjit balet ya, dan nggak terlalu ngangkang juga. Dan untuk motor yang beratnya hampir 150 kg, kita bisa menggunakan motor ini dengan cukup mudah di dalam perkotaan, walaupun macet-macetan juga ya. Berikutnya suspensi, ini adalah hal yang menarik dari motor ini. Motor ini punya suspensi depan dengan travel yang cukup panjang 12 cm, model teleskopik, sedangkan di bagian belakang itu ada suspensi ganda kanan dan kiri dengan travel 10,2 cm, dan juga dia ada preloadnya. Jadi kita bisa adjust dengan 5 step. Karakter suspensi ini menurut saya cukup nyaman ya. Jadi bukan yang keras banget tapi bukan yang nyaman banget. Jadi kita lebih ke arah moderat tapi cenderungnya emang ke arah comfort. Nah, yang sedikit mengganggu memang adalah penggunaan Michelin Anarchy di sini, di mana ini adalah ban all surface ya kalau bahasanya Piaggio atau bahasanya Aprilia. Jadi ini adalah ban AT yang otomatis kita bisa melihat dari tapaknya itu agak pacul-pacul gitu ya, tapi bukan yang gede banget seperti ban MT ya. Otomatis akan memberikan cengkraman yang agak sedikit berbeda dibandingkan dengan ban road pada umumnya. Jadi kalau kalian kepengen lebih nyaman ya kalian mungkin kan bisa ganti ban ini dengan gaya ban road atau ban yang untuk di perkotaan aja. Dan untuk bannya juga cukup unik karena di bagian depan dan belakang itu ukurannya beda. Depannya 14 inci dan belakangnya 13 inci. Berikutnya kita geser ke masalah mesin. Mesin 175 cc. Yes, 175 bukan 200. Tapi memang nomenklatur penamaannya 200. Tenaganya 17,6 PS di 8.500 RPM dan torsinya 16,5 Nm di 7.000 RPM. Ya, kalian lihat dari karakter itu memang kelihatan banget kalau
motor ini punya mesin yang karakternya adalah overbore. Jadi otomatis di kecepatan tinggi atau di putaran mesin yang tinggi, tenaga dan torsinya akan lebih jambak. Dan kalian kalau cek ukuran dari bore dan juga stroke-nya, memang kelihatan banget kalau motor ini masih mirip banget dengan motor-motor 155 cc atau 150 cc-nya dari Vespa. Jadi nggak asing kalau begitu kita gas seperti ini, dia ada suara khas banget dari motor-motornya Vespa atau Piaggio. Dan kalau kita gas pertama gitu ya, emang kerasa banget masih ada getarannya. Dan suara khas itu emang tidak bisa hilang, jadi begitu kita gas, wah ini mesin Vespa banget. Tapi emang di bore up. Nah untuk akselerasi sebenarnya masih cukupan aja, tapi memang sesuai dengan karakternya, begitu udah putaran mesin menengah hingga atas, napasnya tuh nggak habis-habis. Cocok banget buat kita pakai untuk perjalanan jauh, alias cocok buat bapak-bapak yang suka touring. Dan dia punya konsumsi BBM yang lumayan. Kita dengan metode full to full menggunakan BBM RON 92 kita mendapatkan angka 35,6 km per liter. Dan angka itu kita bikin senatural mungkin tanpa eco-ridingan. Untuk pengereman, motor ini menggunakan disc brake di bagian depan dan belakang, dan dua-duanya sudah model wave. Cuma di bagian depan itu ukurannya 260, bagian belakang ukurannya 220. Nah yang unik di bagian depan dia sudah dibekali dengan ABS, dan kita berasa banget pakemnya rem ini. Plus selama kita pakai emang cukup banyak intervensi dari ABS karena motor ini asik banget buat dikendarai, terutama untuk kecepatan yang agak tinggi ya. Dan terakhir yang mau kita bahas adalah masalah fitur. Ada beberapa fitur menarik dari motor ini. Pertama, lampunya nih. Lampu depan dan belakang semua sudah full LED. Dan ini berguna banget ya untuk penerangan di malam hari, terutama buat kalian suka touring. Bagian lampu depannya itu cukup terang untuk menerangi jalannya kita, terutama di tempat-tempat yang memang terlalu gelap dan gak ada penerangan lainnya. Nah, berikutnya, speedometer atau panel instrumennya juga menarik karena dia lengkap banget untuk informasinya dan bisa diatur juga dari stang ya. Jadi ada dedicated tombol di sebelah kiri, plus dia sudah menggunakan model yang negatif. Jadi kalau siang-siang dia masih kelihatan cukup jelas walaupun triknya sinar matahari. Dan panel instrumen ini menariknya bisa dihubungkan dengan aplikasi Mia dari Aprilia dengan menggunakan Bluetooth. Oke, jadi kita udah selesai riding naik si Aprilia SRGT 200 ini, dan kita mau nyimpulin ya gimana rasanya. Tapi sebelum itu, ini motor punya konsumsi BBM seperti di bawah ini. Ya, walaupun yang beli motor kayak gini sebenarnya nggak akan peduli amat sama konsumsi BBM ya. Tapi ya udah kita cantumin, kita rasain aja seperti apa, dan metodenya full to full. Oke, udah kita akan simpulin gimana rasanya motor ini dan juga buat siapakah motor ini cocoknya. Pertama tentunya buat kalian yang udah bosen dengan brand asal Jepang, mau itu Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki, udah bosen, kepengennya brand Eropa gitu ya, Aprilia ya. Dan tentunya untuk kalian yang kepengen sebuah skutik adventure dan juga maxi ya tentunya, karena opsinya juga nggak terlalu banyak. Kebanyakan ya skutik maxi ya, yang skutik maxi pada umumnya, bukan yang adventure kayak gini. Apalagi dia lumayan totalitas ya. Suspensi depan, suspensi belakang, dia capable, rem-remnya juga capable, bannya bahkan pakai ban AT. Tentunya bisa dipakai harian, bisa. Kalian pakai main tanah tipis-tipis juga bisa, diajak touring juga bisa. Jadi monggo silahkan sesuaikan dengan kemampuan kalian. Mungkin salah satu yang poin terpentingnya adalah harga ya, karena harganya seperti di bawah ini, sekitar 63 jutaan rupiah, yang mana bukan harga yang terjangkau buat semua orang. Bahkan kalau kita bandingkan dengan rivalnya dari Jepang, dia sedikit lebih mahal. Dan sekarang kalau positioning harganya malah mirip dengan Matic 250cc, walaupun dia PWR-nya tentunya lebih bagus. Tapi balik lagi, kalian silahkan coba aja, kalian rasain, kalian mampir ke dealernya PID atau Piaggio Indonesia, nyobain langsung motornya, dan kalau cocok, monggo ditebus. Oke, kayaknya itu aja dari AutoNet Max kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka, boleh like, share teman-teman kalian, komen juga di bawah, dan juga mampir-mampir ke Instagram, TikTok, dan juga websitenya AutoNet Max. Dan terakhir kita mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Satya Mandiri Motor atau Vespa Satya. Dia authorized dealer Vespa, terus Piaggio, Aprilia, dan juga Moto Guzzi di Jawa Timur. Dan khususnya ini di Vespa Satya Tegalsari yang udah pinjamin kita motor ini agak lama ya, hampir semingguan. Tapi kalau kalian kepengen lihat yang Motoplex juga ada di Jemur Sari. Tapi tenang aja, nggak ada campur tangan apapun dari pihak dealer terhadap hasil review kali ini. Oke, itu aja. Sampai ketemu di video review yang lain. Bye!